Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mendengar audio ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Sebelum lanjut bercerita, saya mau minta maaf apabila ada banyak kesalahan dan membuat kalian kurang nyaman ketika saya membawakan cerita ini. Juga saya sarankan pakai headset untuk mendengarkan audio ini. Oke, mari kita lanjutkan. Red Slayer, Chapter 13. Darah di mana-mana. Naruto melihat begitu banyak mayat bertumpuk. Ada yang masih utuh, ada juga yang terpotong-potong. Naruto terbaring menatap langit malam. Sesekali matanya perih sebab tetesan hujan. Bulan berwarna merah, bersinar lebih pekat dari biasanya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada banyak hal yang dapat membuatnya mual, tapi dia bisa menahan semuanya. Rumah-rumah para penduduk sudah hangus terbakar. Lalu di kejauhan, dia menatap satu sosok hitam. Tingginya 3,5 meter dan tubuhnya kekar berselimutkan armor cukup bagus. Dia memegang kapak besar sebagai senjata. Ada garis menyilang di matanya. Naruto tidak ingat dengan jelas siapa yang membuat luka itu, tapi makhluk tersebut memberikan serangan balasan brutal kepada orang yang menyerang. Sosok itu mendekat. Langkahnya membuat tanah bergetar. Jantung Naruto berdebar kencang. Giginya bergetak karena menyadari hal ini akan menjadi akhir baginya. Makhluk itu terlihat jelas. Seekor tikus yang memiliki tubuh manusia. Mata Naruto semakin melebar menyadari kalau itu adalah Rat. Monster itu mengeluarkan taringnya seolah mengejek, lalu mengangkat kapaknya untuk memberi serangan terakhir pada Naruto. Dia tidak ingat jelas apa yang terjadi, namun saat membuka mata, dia merasa seseorang memegang pergelangan tangannya. Sensasi sebuah genggaman lembut, seakan tidak menginginkan dirinya pergi. Matanya masih setia menatap langit-langit ruangan. Lalu dia berusaha mengumpulkan butiran ingatan. Namun, dia masih tetap belum mengerti apa yang sudah terjadi. Kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Dia tidak menghiraukan sama sekali sekitarannya. Bahkan kenyataan bila sang warrior priestess lah yang tertidur sambil memegang erat tangannya itu. Melepaskan pelan tangan yang menggenggamnya, Naruto memposisikan tubuhnya duduk di pinggir kasur yang sederhana. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang tadi itu, apa cuma mimpi? Tapi kenapa terasa sangat nyata? Tangannya menyentuh dagu, dahinya berkerut, dan matanya menatap samping kiri, mencoba mengingat kembali peristiwa semalam. Aku tetap tidak bisa mengingatnya. Hembusan napas berat dan wajah yang diturunkan menandakan dia frustasi. Lalu warrior priestess bergumam tidak jelas. Kemudian merenggangkan tubuhnya. Sesekali dia menguap, lalu mengusap mata, mengumpulkan fokus. Pandangannya menatap punggung pria yang telah menyelamatkannya. Kau sudah bangun? Iya. Apa kau sudah merasa baikan? Mendengar pertanyaan seperti itu membuat Naruto sedikit terhuyung. Mendengus kecil, dia bertanya tanpa menoleh pada warrior priestess. Apa yang terjadi padaku semalam? Oh, kau tidak ingat ya? Mungkin karena pingsan sih. Umumnya orang pingsan memang tidak mengetahui apa penyebab hal itu terjadi. Bahkan kegiatan yang dia lakukan sebelumnya pun terhapus. Itu dialami Naruto. Dia lupa akan apa yang dilakukannya semalam.
Yang diingatnya saat ini adalah dia sedang menjalankan serial quest. Apa boleh buat? Akan kujelaskan padamu. Dengan hembusan napas berat, warrior priestess mulai menjelaskan rincian kejadian kenapa dia bisa pingsan. Saat itu mereka berdua baru keluar dari dungeon, sehabis membantai sarang goblin. Ketika mereka hampir sampai di desa Pararea, Naruto tiba-tiba meringis dan langsung ambruk. Setelah mendengar penjelasan warrior priestess, kepala berhias rambut pirang itu beberapa kali mengangguk, membuat sebuah senyum terukir di wajah warrior priestess. Jadi, aku pingsan. Iya, para warga yang membawamu, karena luka yang kau dapatkan saat di dungeon. Kau yang meringis tiba-tiba lalu pingsan membuatku menggunakan mantra kuratif tingkat menengah bernama Restore. Naruto terdiam, tidak tahu harus merespon apa setelah mendengar keluhan warrior priestess. Namun, dia tertarik dengan keajaiban yang diucapkan di penghujung kalimat. Restore. Itu adalah sihir penyembuh untuk membuat petualang yang terkena serangan bertipe sedang. Mantra ini akan bekerja dengan cara aku menyentuh pergelangan tanganmu. Cukup memalukan melakukannya, kau tahu? Mata Naruto menyipit mendengar jawaban itu. Walau kalimatnya seakan ada rasa enggan, tapi berbanding terbalik dengan ekspresi wajahnya yang tersenyum layaknya bunga yang mekar. Tapi, sepertinya kau menikmatinya. Pipi warrior priestess merona hebat mendengar kalimat itu keluar dari sang penyelamatnya. Buru-buru dia menggelengkan tangan di depan. Bukan berarti aku wanita gampangan. Aku mengerti. Lepas kalimat itu, Naruto berdiri dan mulai memasang armor di tubuhnya satu persatu. Sang warrior priestess yang melihatnya meremas jari. Apa kau akan pergi lagi? Iya. Quest di desa ini sudah selesai, dan aku harus menuju desa selanjutnya. Naruto mengatakannya tanpa menoleh. Saat itu dia menyelipkan gada di punggungnya. Warrior priestess kembali membuka suara. Kenapa? Kenapa kau berkeinginan terus memburu Rat? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanda itu, aku belum pernah melihatnya. Naruto berhenti bernapas. Ketika pertanyaan demi pertanyaan itu keluar dari mulut warrior priestess. Tapi dengan cepat dia mengembuskan napas berat. Sulit menjelaskan itu. Sebenarnya, aku menjalankan serial quest dan juga sedang mencari seseorang. Serial quest? Aku juga sedang menjalankan pilgrimage quest. Lalu jika kau keberatan untuk menjelaskan, aku tidak memaksa. Warrior Priestess berharap dengan berkata seperti itu, Naruto akan dengan senang hati menceritakan kisah dirinya dan kebenaran tentang tanda yang dia lihat. Ya, jawaban kecil dan singkat itu membuat Warrior Priestess kecewa. Tapi dia bisa memaklumi, itu adalah hal yang tidak bisa dia minta lebih sebab dia masihlah sosok asing. Pilgrimage Quest. Apa itu? Dirinya yang muram sontak terkejut ketika mendapat pertanyaan itu keluar dari mulut Naruto. Mengangguk kecil seolah memohon maaf dia membuka suara. Itu adalah quest yang diberikan gereja Order of Freya untuk mendapatkan gelar suci yang akan diberikan langsung oleh Dewi Freya. Harusnya dia menjadi pahlawan karena mengalahkan Demon Lord. Menyaksikan sendiri bagaimana temannya terbunuh oleh makhluk yang dikatakan paling lemah dan dirinya hampir diperkosa pertama kali membuat dia merasa tidak layak mendapat gelar pahlawan. Karena dia menolak dan malah mengambil gelar di gereja, maka untuk kenaikan statusnya dia harus melaksanakan beberapa quest yang ada di gereja. Dari berbagai quest yang ada, mendapat kesempatan menjalankan pilgrimage quest merupakan sebuah anugerah juga pertanda. Anugerah karena dipercaya Dewi Freya dan pertanda akan sesuatu yang hanya diketahui jika dia berhasil menjalankan pilgrimage quest-nya. Begitu rupanya. Apa aku boleh ikut denganmu?
ragu. Warrior Priestess mengatakan itu pada Naruto. Matanya menatap ke bawah sedang tangannya memegang lengan lain seakan meminta dengan sangat. Bukankah kau menjalankan pilgrimage quest? Iya, itu benar. Berbeda dengan serial quest yang ditentukan tempat dan waktunya. Pilgrimage quest itu tidak terikat tempat. Kami hanya harus membantu setiap tempat yang membutuhkan pertolongan. Masa habis pilgrimage quest milikku sekitar 2 bulan lagi. Dan seperti yang kau tahu, pembantuku sudah... Warrior Priestess tidak melanjutkan ucapannya sebab masih tidak percaya jika teman perjalanannya sudah tiada. Renslayer menimbang pernyataan yang baru didengarnya. Keajaiban miliknya cukup bagus. Kurasa dia akan sangat membantu. Kuharap mereka memiliki kereta yang bisa ditarik kuda. Kereta yang ditarik kuda? Untuk apa? Naruto mengembuskan napas saat mendengar pertanyaan spontan Warrior Priestess. Dengan cepat, ia menjelaskan maksudnya. Kau tidak ingin terkena panas sepanjang perjalanan, bukan? Itu artinya, tafsirkan sesukamu. Aku ingin menemui tetua desa. Wajahnya tanpa sadar melukiskan sebuah senyum. Ucapan syukur dan terima kasih mengalir deras pada Dewi yang dianutnya karena mengabulkan permohonannya agar bisa berpetualang dengan sosok yang mengingatkan akan kapten partinya di masa lalu. Aku juga ingin mencari tahu apa hubungan Rat dan Danda itu, serta masa lalumu. Baik. 2 orang petualang, satu harusnya bertingkat platinum dan satunya bertingkat porselein, menghadap sang tetua desa. Berkat bantuan kalian, desa kami terselamatkan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Anggukan kepala dilakukan Naruto, merespon ungkapan terima kasih dari tetua desa. Lalu segera dia mengucapkan kebutuhannya. Apa kalian punya kereta yang bisa ditarik seekor kuda? Tunggu sebentar. Mungkin ada satu yang tidak terpakai, tapi ukurannya kecil. Ketua desa mengatakan itu dan Naruto mengangguk tanda menerima. Segera sang tetua desa menyuruh beberapa orang mengambil kereta kuda yang dimaksud. Setelah memasangnya pada kuda pinjaman dari guild petualang, Naruto menyusun semua perlengkapannya dalam kereta lalu bersiap menuju desa selanjutnya. Kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan. Ya, semoga Dewi selalu melindungi Anda dan tentang pembantumu, kami mohon maaf karena quest dari kami, dia... Warrior Priestess menggelengkan kepala, mendengar sang tetua desa menyalahkan diri, karena merasa quest darinya telah membuat nyawa pembantunya hilang. Kematian adalah sesuatu yang selalu menemani para petualang. Tidak peduli pengaman seperti apa yang dikerjakan, kematian pasti menjemput. Walau ada beberapa yang memang takut akan kematian, termasuk aku. Kelanjutan kalimat dia tahan dan diucapkan di hati, tapi kelanjutan yang bisa didengar dia menambahkan. Tapi itu pasti akan datang suatu hari nanti. Semilir angin sepoi membuat rambutnya berkibar, menambah kesan bahwa ucapannya direstui Dewi Freya. Mereka yang melihat terkagum, menyaksikan betapa cantik dan menawannya sosok pelayan dari Order of Freya ini yang mereka ketahui sedang menjalankan pilgrimage quest. Semoga pilgrimage quest yang Anda jalankan berhasil, serta mampu menggugah Sang Dewi dan memberimu gelar yang baik. Adalah tetua desa yang mengatakan itu dan seluruh warga mengangguk, menyatukan harapannya dengan sang tetua desa. Red Slayer-san, kami juga berterima kasih karena telah membantu. Tidak perlu dipikirkan. Setelah sesi percakapan untuk laporan dan perpisahan selesai, mereka bersiap meninggalkan desa untuk meneruskan perjalanan ke desa selanjutnya. Tunggu sebentar! Sebuah teriakan membuat Naruto menunda keberangkatan. Itu seorang bocah Rea yang memiliki tinggi tubuh sama dengannya. Rambut miliknya coklat dan matanya berwarna hijau. Dia mengenakan pakaian skot dengan belati kecil terselip di pinggang. Berlari ke arah mereka dan berhenti untuk mengatur napas sebelum membuka suara. Tolong izinkan aku ikut dengan kalian. Aku ingin menjadi petualang. Warrior Priestess menggumamkan itu.
Tapi dia tidak punya hak untuk memutuskan, sebab dia sendiri akan mengikuti kemana sang penyelamatnya pergi. Bagaimana, Red Slayer San? Ise, jangan bodoh. Kau itu lemah. Lebih baik diam di sini saja. Kau sendiri tahu bukan kalau ras kita tidak pandai bertarung. Sang tetua desa membentak kecil bocah rea itu. Wajahnya tertunduk beberapa saat mendengar ucapan sang tetua desa, lalu terangkat dengan mata membara. Iya, itu benar. Tapi aku akan mematahkan pandangan itu. Aku akan menjadi Rea Ranger atau Assassin dan membuat ras Rea tidak dipandang sebelah mata lagi. Tubuh Rea yang kecil dan stamina serta kekuatan mereka hanya bisa menjadikan ras ini masuk 3 kelas. Di antaranya Scott, ini yang umum bagi para Rea. Selanjutnya Ranger, mereka biasanya sudah berpengalaman. Terakhir adalah Assassin. Keberadaan Rea yang menjadi kelas ini sangat langka. Hanya 3 kelas itu saja yang bisa diambil Rea dalam party petualang. Walau dalam beberapa kasus ada juga yang masuk kelas mage, warrior, atau fighter. Hentikan omong kosongmu itu, Ise. Tapi, hei, semua mata tertuju pada sumber suara yang tak lain adalah Naruto. Dia melemparkan sesuatu pada Rea itu yang muram, sebab dilarang pergi tetua desa. Berlatihlah dengan keras dan temui aku 3 bulan dari sekarang dengan membawa itu. Jika kau lolos dalam tesku, aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu menjadi rekan. Tapi aku tidak ada tapi-tapian. Untuk sekarang kau memang lemah. Maka tunjukkanlah semangatmu itu dengan berlatih. Kemudian temui aku 3 bulan dari sekarang. Aku akan menunggumu di kota perbatasan. Rea itu menggenggam pemberian Naruto yang berupa belati kecil. Namun apa yang terselip di sanalah yang membuat sang Rea senang. Mengangguk kecil dia membalas. 3 bulan dari sekarang. Akan kubuktikan kalau aku pantas mengikutimu. Dan juga kali ini giliran Naruto yang menangkap sesuatu dari Rea itu. Sebuah kalung terbuat dari perak. Terdapat liontin sebagai penghiasnya. Itu jaminannya. Aku akan datang untuk mengambil itu darimu. Naruto mengangguk dan menaruh kalung itu di dalam tasnya. Kemudian membalas ucapan bocah Rea itu. Baik. Tak ada tanggapan lagi. Warga desa mencoba menasihati agar tidak memberi harapan pada anak itu. Tapi Naruto tidak mempedulikannya. Dengan cekatan, dia memecut kuda dan berangkat menuju desa selanjutnya yang tertera dalam serial quest. Warrior Priestess melambai beberapa kali kepada para warga. Saat keberadaan mereka sudah tidak terlihat lagi, dia menghembuskan napas berat dan memegang pedangnya erat. Saat ini, dia berada di sebuah kereta yang tertutupi kain dengan beberapa peralatan Naruto yang sudah tersusun rapi. Dia benar-benar tidak percaya jika Naruto begitu cekatan dalam mengurus barang miliknya. Meski gerobak ini kecil, dengan pengaturan yang baik, tetap memberi cukup ruang bagi Warrior Priestess merebahkan tubuhnya. Lalu matanya menatap punggung pria itu yang sejak tadi hanya diam dan fokus mengendalikan kuda. Warrior Priestess merasa aneh padanya yang bisa tahan dengan keheningan ini. Lalu dia mencoba mencairkan suasana. Kau ternyata baik juga ya. Apa maksudmu? Naruto menjawabnya tanpa menoleh. Kenapa kau membuat janji pada bocah Rea itu? Aku sebenarnya tidak mau dia merengek. Mata Warrior Priestess mengerjap mendengar jawaban Naruto. Kemudian segera bertanya. Bagaimana kalau dia benar-benar menemuimu di kota perbatasan? Aku akan mengetesnya. Aku akan mengujinya. Jika dia lulus, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku akan menyuruhnya pulang. Kenapa kau tidak membiarkan dia ikut dengan kita saja? Rea itu masih belum berpengalaman. Aku ingin dia melatih tubuhnya dulu sebelum masuk ke dunia di mana lemparan dadu tidak beraturan. Tak ada pertanyaan yang keluar dari mulut Warrior Priestess saat mendengar pernyataan Naruto itu. Dengan kata lain, waktu 3 bulan yang menjadi saranmu untuk berlatih itu sebenarnya adalah waktu baginya agar memikirkan matang-matang resiko yang kelak akan ditanggung para petualang. Begitu ya.
Naruto tidak membalas gumaman itu dan tetap fokus mengendalikan kuda. And cut. Oke, makasih bagi kalian yang tetap setia mendengarkan sampai habis dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.